Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, kesempatan kali ini kita akan membahas temanya komunikasi dan pengambilan keputusan. Baik kawan-kawan, untuk komunikasi ini sepertinya sudah kita tahu semua dan sudah kita lakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam teori ini, komunikasi ini yang kita maksud adalah untuk memaknai informasi yang ingin kita sampaikan atau memaknai informasi yang kita terima supaya kita tidak salah paham, transfer atau makna informasi. Dan komunikasi itu pun banyak medianya. Media itu kalau pemanya secara religinya, kita itu selalu setiap harinya itu beribadah. Berarti komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian ada komunikasi yang disebutkan dengan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Verbal ini adalah komunikasi langsung, face to face, langsung berbicara. Kita bisa mendengarkan suara orang lain, bisa melihat orangnya supaya tidak ada salah paham. Dan verbal ini bisa melihat suaranya, tapi kemungkinan tidak terlihat orangnya seperti sekarang yang digunakan melalui media sosial. Dan salah paham ini paling cepat terjadi apabila ada komunikasi non verbal dibandingkan komunikasi yang verbal. Karena seperti umpamanya kita WA, WhatsApp, kita salah mengirim emot yang kita mungkin maksudnya bercanda, tapi yang membaca itu mungkin serius, jadi salah paham, sering terjadi. Dan itu disebutkan dengan komunikasi non verbal. Ada yang lewat media. Sekarang di zaman sekarang banyak lagi melalui video, melalui foto, itu komunikasi non verbal. Non verbal kalau ada juga secara bahasa dan gerak tubuh. Umpamanya non verbal ini dikatakan gerak tubuh itu umpamanya kita melihat seseorang, menyaksikan seseorang sedang presentasi tanpa kita sadari, kita tersenyum dari hasil yang kita tonton itu termasuk dengan non verbal. Begitu juga dengan visual. Ada mungkin 3 dimensi atau postcard, spanduk termasuk, ya. Apalagi sekarang sudah zamannya internet. Oke, saya rasa untuk tema komunikasi ini bisa kita bahasakan dengan versi kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan saja kepada pembahasan pengambilan keputusan. Baik kawan-kawan, pengambilan keputusan ini kita bahas di sini adalah bagaimana caranya keputusan itu supaya diterima semua orang. Keputusan yang baik itu adalah keputusan yang diawali dari musyawarah. Di dalam musyawarah itu, mungkin kawan-kawan yang aktif di organisasi tanpa dipelajari ini sudah menjalankan langsung. Dalam musyawarah itu, apabila kita memiliki masalah, ada dalam musyawarah itu merapatkan sesuatu masalah itu dengan mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang sebenarnya terjadi? Setelah diketahui masalah apa yang sedang terjadi itu, kemudian dikembangkan. Apa itu maksud pengembangan? Setelah tahu apa masalahnya, siapkan solusi-solusi, beberapa solusi. 2, 3, 4 solusi. Kemudian, dan itu disepakati bersama. Kemudian pada hasilnya nanti disepakati juga pada finishnya. Diseleksi solusi yang terbaik, kemudian pilihlah solusi yang terbaik. Tapi yang paling penting, apabila diawali dengan musyawarah, maka keputusan bersama itu harus diterima. Setelah diterima harus dilaksanakan. Apabila memang belum cocok juga kepada kita, apalagi dalam keputusan organisasi, lembaga ataupun negara, harus saling memaafkan. Mungkin ini sekilas sebagai wacana saja, dan silakan kawan-kawan membahas tema komunikasi dan pengambilan keputusan ini sesuai dengan versi masing-masing ataupun yang pernah dilakukan, yang sering dilaksanakan dalam keluarga maupun organisasi-organisasi yang pernah digeluti. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.